ونفعنا ونفعنا وبعلومه إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين وجميع شيوخنا ومشايخ شيوخنا خصوصا سيد الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني سيد الشيخ عبد الله مبارك بن محمد سيد الشيخ أحمد صاحب الوفاء تاج العارفين ومحجي الشاطبي ومحجي قرطبي كي عبد الله بن محي توقس بكر بن توقس سيد سمبر محجي محمود بن شريف محجي مسعود كي أبو سعيد كي أبو سعيد كي أبو سعيد ومحجي أحمد صبي الله yang baik محجي محمد سعيد Rasulullah bin Nasir Muhammad Zainal bin Bazul Ashab وزن dari Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari Syekh Abil Abbas Al-Mursi Syekh Abil Hasan Asyadili وجميع شيوخنا ومشايخ شيوخنا وجميع أبينا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا وأخواننا وأجدادنا وأرواحنا مددنا بمددهم وعدل بركاتهم اللهم افتح لنا بفتح العارفين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم berdoa sekali Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah ka 211. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah ka 200. Ma ahbabta syai'an illa kunta lahu 'abdan wala la yuhibbu an takuna li ghairihi. Manusia itu Allah Subhanahu wa taala jadikan kelebihan di dalam dirinya karena dia memiliki qalbu. Lalu Allah berikan alat di dalam kolbu itu, rasa di dalam kolbu itu supaya dia bisa kembali kepada Allah. Dialah rasa cinta. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Sengaja bahasa zuyyina itu. Sengaja Allah perhias. Allah hiasi kolbu manusia itu dengan rasa cinta. Sebagai alat untuk mempercepat perjalanan dia kepada Allah. Jadi cinta itu adalah alat untuk mempercepat manusia kembali kepada melakukan perjalanan kepada Allah. Jadi kalau ingin cepat sampai kepada Allah, pakailah rasa apa? Makanya di dalam munajat kita ada bahasa a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Tetapi kadang-kadang manusia itu salah memakai rasa itu. Rasa cinta yang Allah berikan kepada manusia mencintai makhluk sebagai jalan untuk mempercepat mencintai Khalik, mencintai kaun sebagai jalan cepat untuk mencintai Mukawwin, mencintai makhluk supaya jalan untuk cepat mencintai Allah. Kadang-kadang manusia terjebak di makhluk. Kalau manusia itu menembuskan rasa cintanya kepada Allah, maka dia akan menjadi hamba Allah. Karena innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Orang yang mencintai itu akan mencintai, akan mengikuti orang yang dicintai. Kalau manusia ingin mencintai, ingin mengikuti Allah, caranya cintai Allah. Maka dia akan dengan mudah, dengan nikmat, dengan syahdu mengikuti perintah Allah. Di bawah kan disampaikan kamari bahwa naon teh poho deui melakukan sesuatu karena kewajiban maka akan menjadi beban, melakukan sesuatu dengan cinta maka akan jadi kerinduan. Dan tidak ada kata lelah dalam kerinduan. Supaya manusia ini tidak capek saat melakukan ibadah kepada Allah, Allah berikan cinta. Tetapi salahnya manusia, cinta yang harusnya disampaikan kepada siapa? Kepada Allah, dia terjebak dalam mencintai makhluk. Sehingga ma ahbabta syai'an. Kalau engkau mencintai segala sesuatu selain Allah, illa kunta lahu 'abdan, maka kamu akan menjadi hamba dari sesuatu yang kamu cintai itu.
Kalau ingin jadi hamba Allah, ya cintai siapa? Allah. Kalau tidak mencintai Allah, maka tidak menjadi hamba Allah. Mencintai wanita, maka akan menjadi hamba wanita. Kenapa? Mana jadi Allah? Ya jadi hamba. Tak tita sagenahnya mana gitu. Tapi boro-boro ke Allah gitu, kan jelema geus musyrik kemudian ka Gusti Allah. Boga loba. Ai pikiranna teh cenah mobil oge bana opat boga serepnya. Piraku boga kayak gitu boga serep. Seandainya kalau dia mencintai Allah, maka dia akan menjadi hamba Allah. Karena ma ahbabta syai'an illa kunta lahu abdan. Tidak ada kamu mencintai sesuatu kecuali kamu menjadi hamba dari sesuatu tersebut. Jadi seandainya yang dicintainya bukan Allah, maka dia jadi hamba. Kamu mencintai mobil, maka jadi hamba dari mobil tersebut. Tegenah sare, tegenah naon, bandingku ingat karena naon. Kamu mencintai ilmu, maka kamu akan menjadi hamba dari ilmu. Sehingga ngaji bersemangat, apa bersemangat. Nah, wahwa sedangkan Allah itu la yuhibbu an takuna li ghairi abdan, Allah sangat tidak menyukai kalau kamu menjadi hamba dari yang lain. Allah tidak suka kamu jadi hamba dari yang lain. Allah menginginkan kamu jadi hamba dari Allah. Maka cintailah siapa? Cintai yang seharusnya dicintai dan jangan cintai yang tidak seharusnya. Karena engkau hanya akan menjadi budak dari apa yang kau cintai. Quotes. Mulai dibalikan deh. Bisa dibalikan ini aja dah. Cintai apa yang harus dicintai dan jangan cintai apa yang tidak harus. Karena kamu menjadi budak dari apa yang kamu cintai. Terus kalau mencintai perempuan bagaimana? Nggak apa-apa. Tetapi jangan terjebak di sana. Saya menikah karena saya mencintainya, boleh. Tetapi harus dilanjutkan bahwa menikah itu untuk beribadah. Supaya kita tidak menjadi hamba kekasih kita, tapi jadi hamba dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada nanya nih. Nah, karena Allah tidak suka diselingkuhi, Allah tidak suka kamu menjadi hamba dari segala sesuatu selain Allah, maka Allah akan buktikan siapa yang lebih kuat antara Allah dan yang kau cintai. Kita mencintai perempuan, Allah akan mengatakan nanti, siapa yang lebih kuat, perempuanmu atau Allah? Maka ternyata yang kuat itu siapa? Buktinya apa? Perempuan kita mengkhianati. Jadilah sakit. Kalau tidak ingin sakit hati, cintai yang seharusnya dicintai. Karena mencintai yang tidak seharusnya hanya akan melukai. Ya, pokoknya. Eta mah rek meluk gubanta guling. Melukai berarti nangkep tanggal kai berarti. Sedangkan fakoh itu terjadi karena kekecewaan atas apa yang dicintai. Karena kepedihan hanya akan terjadi saat hilang yang dicintai. Lalu kenapa Allah hilangkan segala yang kita cintai? Supaya yang kita cintai hanya siapa? Allah. Hanya Allah. Tetapi bodohnya manusia, dia merasa sakit hati karena kehilangan yang dia cintai. Padahal Allah yang sangat mencintai dia tidak pernah meninggalkannya barang sedetik pun. Maka berpeluk sebelah tangan akhirnya jadi penderitaan. Berpeluk akhirnya jadi penderitaan. Begitu.
Kenapa usaha saya kok hancur? Karena kamu mencintai usahamu. Kenapa uang saya kok habis? Karena kamu mencintai uangmu. Kenapa pacar saya mengkhianati? Karena kamu mencintai pacarmu. Cukuplah yang kau cintai hanya Allah. Karena Allah tidak pernah mengkhianati cintanya kepadamu. Itulah yang dilakukan oleh Rabi'atul Adawiyah radhiyallahu anha. Pengen kecewa? Hayang kecewa tak? Kalau tidak mau, cintai Allah. Bagaimana caranya? Cintai makhluk dulu. Nggak mungkin bisa mencintai Allah tanpa mencintai makhluknya. Cintai makhluknya dulu. Tetapi jangan terjebak pada cinta kepada, karena kita hanya akan jadi hambanya. Capek. Berhamba kepada manusia itu lelah. Karena dia tidak abadi. Dan aturannya tidak abadi. Aturannya berubah-ubah. Maka kita lelah mengikuti aturannya. Sedangkan aturan Allah itu baku. Cukup kita bertakwa. Dari awal Al-Quran sampai akhir Al-Quran perintah takwa terubah-ubah. Sugan aidina annas mah terubah dengan Quran. Oh takwa teh jadi kana ulin gitu. Tidak. Takwa mah takwa we. Seperti itu. La tanfa'uhu ta'atuka tadurruhu ma'siyatuka wa innama amaraka bihadhihi wa nahaka an hadhihi lima ya'udu alaika. Memang Allah wajib dicintai? Ya wajib. Terus kalau aku mencintai Allah, Allah akan bagaimana? Tidak bagaimana. Karena Allah sudah lebih dahulu mencintai kamu. Buktinya apa? Allah sudah memberikan apa yang kau butuhkan sebelum kau meminta. Karena memberikan tanpa diminta hanya ada dalam rasa cinta. Ayo bogoh mah ningali ka bogohna aya lagi diomekeun gitu. Ai teu bogoh mah sugan rampung huluna anteng tadi dalam. Karena yang sangat diinginkan dari yang dicintai itu bukan pemberiannya, tapi perhatiannya. Benar tuh. Nah, tapi tadi perhatikan ting ripuh deh. Pelonge. Kunaon panaing mau gua kasih jadi merhatikan itu lagi. Tidak begitu. Apa yang kita lakukan kepada Allah bukan untuk Allah. La tanfa'uhu ta'atuka. Tidak bermanfaat bagi Allah taatmu. Sugan lamun ditaatan ku maneh Allah nambah hebat, tidak. Wala tadurruhu ma'siyatuka, dan tidak akan madarat kepada Allah maksiatmu. Wa inna ma amaraka bihadhihi, Allah memerintahkanmu untuk taat. Wa nahaka an hadhihi, Allah mencerahmu dari maksiat. Lima ya'udu alika, karena itu akan kembali kepadamu sendiri. Jadi kenapa kita harus taat kepada Allah? Karena kita butuh. Kenapa kita jangan maksiat kepada Allah? Karena kita tidak menginginkan. Itu kan justru abdi ngomong taatnya. Maksiat abdi hayang, ngan madaratna kasaha? Ka urang sorangan. Apakah taat itu membawa manfaat untuk kita? Ya. Di bawah disampaikan apa yang Allah minta darimu adalah apa yang engkau minta dari Allah. Jadi kudu ngenta naon ka Gusti, eta Gusti ngenta naon ka maneh. Ngenta takwa, maka mintalah ditetapkan pada takwa. Jadi ketakwaan itu bukan untuk Allah, tapi untuk kita. Kenapa Allah larang kita maksiat? Karena akan membahayakan kepadamu. Gening eta tukang maksiat teu kunaon ceuk urang. Saya kemarin punya pemikiran begini. Awal-awal orang itu ingin kaya. Setelah kaya, supaya apa? Supaya dapat menutupi keinginannya. Orang yang sudah kaya itu pengen apa? Pengen lebih kaya. Supaya lebih menutupi keinginannya. Manusia itu paling repot kalau sudah tidak punya keinginan. Bingung, udah mentok. Tadi ngobrol sama Umi begitu. Sehingga
Ari geus beungar hayang naon atuh. Hayang lebih beungar, geus leuwih beungar hayang naon atuh. Maka ternyata yang diinginkan oleh orang yang sangat kaya itu ingin bahagia. Kalau kita bisa bahagia tanpa kaya, kenapa harus kaya dulu baru bahagia? Da santri mah coba sok. Bunga we gak duit teu gableng naon teu ngaji can becus, ilmu can bisa. Seuri bunga. Makanya bodoh kalau orang nggak mau jadi santri itu bodoh. Iya. Waktu saya di pondok dulu nggak ada, paling masalahnya diputuskan ku kabogo, dicarekan ku guru. Eueuh di masalah naon da? Lapar da babaturan ge lapar kabeh atuh. Jadi ente masalah lapar ge berjamaah mah. Ninggang wareg berjamaah di kobong. Teu boga duit berjamaah teh di kobong. Ninggang nu boga duit ge pura-pura teu boga duit keur berjamaah. Bahagia di asrama di pondok itu. Orang kaya itu pengen tenang. Lalu ketenangan itu ternyata didapatkan oleh orang miskin. Dia tidak perlu mengunci rumahnya, dia tidak perlu mengunci mobilnya, dia tidak perlu ngelihat dulu garasinya karena memang tidak punya. Rek sare teh sare we. Teu mikiran naon deui. Betul? Seandainya ayam itu punya pemikiran, maka ayam itu sudah lebih kurus dari manusia. Karena dia tidak punya pekerjaan sehingga dia bingung untuk makan. Tidak ada PNS ayam. Ayam PNS. Tapi ayam itu garaneut we. Garaneut padahal teu boga pagawean. Ieu nu aneh mah ieu jelema. Nu puguh aya otakan, bari boga pagawean, begang. Ripuh. Mikiran naon atuh amang teh? Kok ripuh-ripuh teh gitu hirup teh. Komo santri kok tergung. Mikiran naon atuh? Ya. Saya itu gemuk itu di pondok, bukan di rumah. Sabab di kobong mah mikiran naon? Mikiran ngaji. Da ngaji teh kudu dipikiran ceuk waktu na bisa mah bisa gini kan. Nu penting mah kudu getol ngaji mah, lain kudu jago. Ibadah tuh kudu sakti di kobong mah. Lamun sakti ngelebihan ajengan. Jadi kok ini di kobong mikiran naon. Baik, jadi taat kita, maksiat kita tidak ada pengaruhnya kepada Allah. Allah tetap mulia, Allah tetap gagah, Allah tetap hebat, Allah tetap agung. Kalau ingin mulia, taatlah. Kalau ingin hina, maksiatlah. Karena taatmu untukmu dan maksiatmu kamu sendiri yang akan merasakan. Tapi Allah sayang kepada kita. Allah tidak mau kita itu celaka. Allah tidak mau kita itu rugi. Allah tidak mau kita itu sengsara. Maka Allah perintahkan kita untuk taat supaya kita tidak celaka, supaya kita tidak rugi. Jadi untuk Allah atau untuk kita? Untuk kita. La yazidu fi izzihi iqbalu man aqbala alaihi wa la yankusu min izzihi idbaru man adbaru an. La yazidu fi izzihi, tidak akan bertambah kemuliaan Allah. Iqbalu man aqbala alaihi, menghadapnya orang yang dihadapkan kepada Allah. Sugan sadunya kabeh ibadah ka Allah moal namahan agung ka Allah. Dan kemuliaan Allah tidak bergantung kepada makhluk. Pan salira mah lain kitu mah. Sok ayeuna. Baju butut, awak ruksak. Teu bogana naon? Rajet. Hina. Tapi lamun ayeuna dahareun alus, obat alus, lingkungan alus, pakaian alus, dandanan alus, mulia. Jadi kita itu makhluk yang kemuliaannya itu bergantung kepada sesuatu yang lain. Sedangkan Allah itu Khalik. Kemuliaannya tidak bergantung kepada kemuliaan kita.
Jadi kita mau beribadah secara baik tidak akan menambah kemuliaan kepada Allah. Wala yanqusu izzihi idbaru man adbaru alaih. Dan tidak akan berkurang kemuliaan Allah karena orang tidak beribadah kepada Allah. Tidak. Allah tetap mulia. Allah tetap hebat. Pertanyaannya sekarang, kamu ingin mulia atau ingin hina? Maka menghadaplah kepada Allah yang maha mulia, maka kamu terbawa mulia. Jadi lamun aya jelema ayeuna embung diajak kana kealusan tong dipaksa. Berarti si eta mah resep kana goreng gitu. Resep kana hina. Tong dipaksa. Kalau ada orang yang ingin dekat dengan Allah jangan dihalangi. Berarti dia ada ingin kemuliaan. Enak pertanyaannya ka jelema, hayang mulia hayang hina. Berarti kudu ngadeukeutan anu maha naon? Mulia. Jadi urang anu hayang mulia ku kamuliaan Allah. Urang anu menghina ku kahinaan ku ngajauhan Allah. Gitu. Contoh jalan jeung jelema beunghar. Baheula Kang Haji sok ini teh jeung Haji Med di Malaysia. Atawa kapungkurna pisan mah jeung Tengku Rahman. Datuk Rahman. Kalau jalan dengan Datuk Rahman putarnya tun sakaran. Mobil ge mulai nu hilang. Sabab manehana teh menteri. Jadi saya pakai mobil dia SA2SA nomor platnya teh. Land Cruiser. Di Malaysia itu ada tempat yang boleh parkir, ada tempat yang tidak boleh parkir. Tempat yang tidak boleh parkir itu dipasang tulisan rantai. Jadi mobil itu akan dirantai kalau parkir di sana. Urang parkir dirinya, detekan di apa enggak ingat? Turun jajan. Eta mobil anu tukang ngagering teh cicinge di. Pohon maaf ayahanda. Lain masa jangan kita bagi contoh yang buruk pada orang. Apa hal? Ini tempat rantai. Rantai lah. Tak berani ayahanda. Rantai lah. Hukum harus ditegakkan. Rantai lah. Nanti kalau sudah kami rantai, biarlah nanti ayahanda tuh yang ambil. Kena raja cina nyokotnya. Tahu mobil di rantai gitu. Nggak masalah kan? Ya untuk Tuhan tidak ada masalah. Hamba nih yang jadi masalah. Hamba hanya bukan menegur Tuhan. Hamba hanya menyampaikan. Saya mohon dengan sangat. Ya mohon maaf saya tidak tahu. Tak apa Tuhan, lain kali mungkin Tuhan tahu. Nah, hari orang pakai mobil anu orang, tepira bujurna saeutik kana tempat rantai di rantai kalau gini. Mobil orang. Lalu saya datang ke restoran karena lapar kan, saya mau makan. Dilihat mobil LC itu datang. Yang punya restoran tuh keluar. Teh karek jeung mobilna can jeung jelemana. Ayahanda, Tengku datang. Datuk datang. Ada di belakang. Ciciplah makanan kami. Barang sekejap, barang setitik. Lalu kami ingin berfoto dengan ayahanda. Oh iya. Turun makan. Temaya. Sakit itu dihakan habis meja kowe enggak be. Nah, ningang kurang ide sorangan kadinya mayar tuh baga. Jadi dekatnya saja membuat kita mulia. Itu hanya dengan orang mulia. Saya waktu di Mekah dipertemukan oleh sahabat kami sudah wafat, ya mudah-mudahan diterima iman Islamnya. Itu dengan sudah wafat juga. Dia pernah menjadi raja. Waktu itu dia menjadi gubernur, jadi Amir Mekah Madinah. Dipertemukan dengan dia. Lalu jalan-jalan di Mekah itu. Nggak ada macet. Macet. Setiap di Mekah. Tas belongnya eureun di jalan popotoan. Dotir itu mula 5 kilo geus ditutup jalan. Dieserkeun. Lain genangan ya diajar mau mobil gitu naon jeung. Karena apa? Karena dekat dengan yang mulia.
Itu juga cerita Abah Gus Dur radhiyallahu anhu. Katanya waktu di Amerika kan beliau itu pluralis, dengan agama apapun dekat. Lalu dia dekat dengan Paulus dari Roma, lalu jalan ke Amerika, tiba-tiba Paulus ingin bawa mobil. Hayang mau mobil teh Paulus nah. Kata supirnya jangan. Cek Gus Dur teh udahlah kasih aja, kenapa sih? Ya dengan sekolot atuh. Akhirnya bawa mobil, nabrak. Mau mobil? Nabrak kata Paulus. Lalu heboh lah polisi datang. Sampai ditelepon oleh kepada menteri. Pak, ini bagaimana ini? Emang kenapa? Ini bahaya sekali. Emang kenapa yang dibawanya itu menteri? Bukan. Raja? Bukan. Terus apa? Supirnya aja Paulus. Gus Dur pada tukang dia. Paulus lu bawa. Nabrak. Eta Gus Dur teh kok dibawa langsung ku polisi ku KB. Supirna ge Paulus ket. Komo dinu dibawa naon bener ieu. Pan Paulus teh bener geus pangmuliana di kalangan Katolik lah. Komo dinu dibawa. Jadi Paulus mah tadi kumaha ieu dibawa ieu bisi cilaka bisi naon. Teu kabayang kemarin teh. Kapikir teh kemarin. Aduh. Itulah, atau kalau kayak dulu Pangarsa UA dibawa oleh jalan-jalan keliling oleh Pak Panglima TNI Pak Joko waktu itu. Wah di tukang. Wah naon gitu supir namanya Panglima TNI kalau lu dibawa saya gitu. Nah, makanya kata teman saya, dulu saya pengen jadi tentara. Tapi malah jadi kiai. Seandainya saya jadi tentara, saya harus cium tangan sama kiai. Karena saya jadi kiai, tentara cium tangan sama saya. Untung jadi ajengan. Baik. Jadi kalau kita dekat dengan yang maha mulia, maka kita akan terbawa apa? Tidak perlu jadi yang maha mulia, tidak. Dekat saja. Teu kudu jadi raja ente. Dekat aja raja mulia. Kamu mau jadi naon? Udah mau mungkin itu saat keturunan naon yang jadi raja. Mau mungkin ngadak-ngadak jadi raja sapoe. Itu la yuridu fi izin. Jadi semua orang yang memuliakan Allah apakah akan menambah kemuliaan bagi Allah atau tidak? Tidak. Kalau seandainya semua orang tidak beribadah kepada Allah akan menghinakan Allah atau tidak? Tidak. Allah tidak perlu dibela, kitalah yang dibela oleh Allah. Allah tidak perlu dimuliakan, kitalah yang dimuliakan oleh Allah. Maka kita beribadah untuk mendekati yang maha. Wusuluka ilallah, wusuluka ilal ilmi bihi, wa illa fajalla rabbuna ayyatasila bihi syai'un aw yattasila huwa bisyai. Wusuluka ilallah. Yang disebut wusul kepada Allah itu bagaimana sih? Apa kita melakukan perjalanan naik buruk terus masuk ke Qobaqo Senin dan Malikin Muqtadir terus kita bertemu dengan Allah? Lu gitu wusul ke Allah teh? Tidak. Itu Rasulullah. Kok saya tidak begitu? Apaan mana malain Rasulullah? Ari wusul kelas kita bagaimana? Wusuluka ilal ilmi bihi. Kamu wusul kepada pengetahuan kepada Allah. Jadi segala sesuatu yang membawamu merasakan Allah, maka kamu wusul kepada Allah dari sesuatu tersebut. Wusulna si Ujang kasih Neneng, tidak perlu Ujang bertemu dengan Neneng. Tapi Ujang bertemu dengan Sulampe yang diberikan oleh Neneng, itu sudah Ujang udah wusul kepada Neneng. Karena Ujang bisa merasakan Neneng di Sulampe Neneng. Ujang diberi kopi aku Neneng ningali salat asakeun berjamaah jeung Neneng we. Ai pek teh kopi hati Neneng, sorbanti ici gitu. Atuh Ujang teh asa berjamaah seueuran gitu. Nanti tong sok sapotong kayak barang bere. Bisi teh sapotong lu saja anu mere nu saja.
Makanya jangan diberikan kerudungna engke bisi bajuna anu mangmelikeun. Entong dipangbelikeun bajuna engke bisi rokna anu mangmelikeun. Tapi beuli hatena. Malah ini bisa mangmelikeun saja. Betul? Pinaku betul. Jadi sampai kepada Allah itu bukan lamunan. Sampai kepada Allah itu bukan halusinasi. Saat kita makan, kita menikmati makanan itu, lalu kita rasakan siapa yang memberikan nikmat? Allah. Maka sebenarnya dari makan itu kita sudah wusul kepada, coba mudah atau tidak wusul kepada Allah itu? Mudah. Wa illa, kalau kamu belum bisa merasakan wusul kepada siapa? Fajalla Rabbuna, betapa hebat Tuhan kita. Ayat tasila bihi syai'un, Allah menyampaikan segala sesuatu kepadanya. Ayat tasila huwa bi syai'in, atau Allah yang mendatangi sesuatu tersebut. Kalau kita tidak bisa sampai kepada Allah, Allah itu maha hebat. Ayat tasila bihi syai'un, sesuatu itu Allah sampaikan kepadanya. Kita sholat, dengan sholat itulah kita bisa sampai kepada Allah. Padahal kita cuma sampai sholat. Kita belajar zikir, dengan talqin zikir itulah kita bisa sampai kepada Allah. Padahal kita cuma talqin zikir. Ya tasiluhu abisyai'in, atau Allah yang mendatangi dengan segala sesuatu. Tiba-tiba kita lagi tidur, lalu kita merasakan, nuhun Gusti abdi di pasihan bobo. Allah yang mendatangi kita. Maka wusul itu bukan sesuatu yang aneh. Wusul itu bukan sesuatu yang tidak mungkin. Wusul bisa dilakukan oleh orang yang berilmu atau orang yang tidak berilmu. Syarat wusul itu orang itu memiliki kolbu. Lamun hatena hirup bisa wusul. Lamun hate ujangna inget ka neneng, panggihjeungna naon oge asa panggihjeung sa. Tapi lamun hate ujangna keur teu inget ka neneng, aya neneng hareupeun oge dianggap eueuh we. Padahal Allah sering mendatangi kita. Allah memberitahu kepada kita. Tapi karena hati kitanya mencintai yang lain, sehingga adanya Allah kita anggap tidak ada. Panggil-nyeri emang aku cowok apakah dikacangin? Emangna aing martabak yang disuukan sih. Martabak disuukan ngeunah goblok. Hati mah dikacangin tengen. Gitu. Maka segala sesuatu adalah pintu kita menembus kepada kurbuka minhum antakuna musyahidan likurbihi wa illa famin aina anta wa wujuduka wa wujudu kurbihi. Kurbuka minhu, kurbuka kedekatanmu minhu dari siapa? Antakuna musyahidan likurbihi, Allah jadikan kamu menyaksikan kedekatannya dengan Allah. Naonnya ari cirina jelema deket jeung Gusti Allah eta tingali ku maneh, ari maneh amaliyahna jiga nu deket atau jiga nu jauh. Ibadah hese, dikir emung, tobat tara, nyaku deket ka Gusti piraku. Asa enggak mungkin awak ditato, sungut bau minuman keras, wai kalakuan ngalacur ngapoe, judi ngapoe, nyebutkeun pangdeketna jeung ajengan. Asa teu mungkin mah. Ya rada mungkin mah lamun jelema teh santri, sopan, nyantri, ayeuna di pasantren, wajar lamun neungut deket ka saha teh. Ka ajengan bisa dipahami atau henteu? Si eta mah ayeuna make lipen lalaki-lalaki. Disebutkeun loba kabogohna mah mungkin lah. Malihna we kos awewe kitu kumaha kabogoh. Agak tidak mungkin kalau orang menyatakan dekat dengan Allah tapi tidak kita lihat keadaannya begitu taat kepada siapa? Wa illa, kalaupun tidak begitu,
Famin aina anta wa wujudu qurbihi. Lalu kamu itu di mana kalau tidak ada wujudnya Allah? Kalau kamu tidak bisa merasakan kedekatanmu dengan Allah, pertanyakan dalam diri kamu, kamu ada tidak kalau tidak diadakan oleh Allah? Hidup ini ada tidak kalau tidak diadakan oleh Allah? Kamu bernapas tidak kalau tidak dinapaskan oleh Allah? Itu apa ya, dulu saya suka mencontohkan itu, kabel. Lampu yang diambil dari kabel yang jauh itu terangnya terang sekali atau agak redup? Kenapa agak redup? Karena jauh ngambil strumnya. Tapi kalau lampu yang diambil dari colokannya yang dekat itu terang atau redup? Terang. Kenapa terang? Ini cibit pipi mana? Cibit. Pipi apa? Nyeri itu. Sanu mana nyeri? Kerasa nyeri nah. Sanu mana nyeri? Jadi Allah teh dekat atau jauh? Nah gitu. Lamun ayeuna Allah na jauh. Nyeri. Di ciwitna tadi nyerina ayeuna. Pan telat gitu. Mun cara video mah bapring gitu. Ya. Agoeng sinyalna goreng. Kitu teh urang. Nah, jadi lamun ayeuna otak urang hayang cerdas, deketan sana. Mantap kunaon saur ua maca Yasin 40, zikir sing sae, munajat sing sae, moal kecerdasan. Sabab urangna deukeut jeung Allah nu nyerdaskeunana. Kumaha lamun urangna jauh ti Gusti Allah, rada lemot otakna. Kunaon saana eta sabab aya jeda kitu ramna rada goreng. Sinyalna butut. Baik. Jadi kalau kita bisa merasakan kedekatan Allah, maka Allah itu akan dekat. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat. Itu apalnya? Engkau dekat, hati adalah cermin tempat. Nah, gini kan? Tuh kenangan teh jaringannya. Lagu Bimbo, segitu rame Bimbo melain genah kayak resep. Kita mah Rambo goblok. Urang mah kenangan cing ngegeleng lagu Stinkin, aing mah huras piraku Stinkin huras bener sih teh. Padahal geus disese 2 kali eta mah samping stangi. Stangi jadi Stinky baheula. Scorpion jadi spionnya. Baik. Jadi kalau kita ingin merasakan kedekatan dengan Allah, rasakanlah bahwa Allah dekat dengan kita. Karena ini inda dzanni abdi. Apa katanya? Ini inda dzanni abdi. Aku itu tergantung dari sangkaan hambaku. Kalau kita merasa dekat dengan Allah, maka Allah dekat dengan kita. Kalau kita merasa jauh dengan Allah, maka Allah jauh dari kita. Kalau kita tidak merasa dekat dan jauh, tanyakan dalam hati kita, siapa yang menciptakan kita? Cubit pipi kita, terasa sakitkah? Kalau terasa, siapa yang menciptakan rasa sakitnya? Kenapa begitu langsung pas dicubit, pas sakit? Karena saking dekatnya Allah dengan kita. Maka tidak perlu doa itu ngangkat-ngangkat tangan begini, ya Allah, wahai Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami ya Allah, kubrak kahanap. Lo bati enggak ya ngadu amurag dina podium tung. Gitu tidak perlu. Itu makanya saya pernah cerita waktu kumpulan di PBNU itu dibawa ke ESQ. Saudara-saudara seiman dan seagama. Hidup ini adalah sebuah perjalanan. Pan make layar 3 siki layar lagi anu melengkung gitu toh. Sound systemnya itu 50.000 watt. Suasa itu didinginkan sampai 16 supaya mencekam suasana. Kita menuju Allah itu sangat sulit. Kita nanti dihukum. Bayangkan
Kalau orang ker-ker kita teh tarik ginanya teh bau udut. Bayangkan orang tua kita masuk neraka. Enggak. Pas saya kiai masuk surga. Keur teh seuri. Brai teh dihurungkeun lampu lain keur carurikan ieu teh keur aduh duh. Dingin. Enggak perlu begitu-begituan. Karena Allah itu sangat dekat. Tapi Simbah apa itu namanya Dimyati Rais Bahdim itu berdoa padahal ngaduana kita kan denges. Allahumma in katabtani fi ummi kitabi syaqiyyan aw marhuman faj'alhu fi ummi kitabika ma'zuman. Gok teh cari nu karunya eta nya timna. Goblok jeung itu make musik mararewek. Ya pakai musik lah arudud jeung. Begitu. Jadi Allah itu dekat atau jauh? Al-haqaiqu taridu fi halit tajalli mujmalatan wal wa ba'dal wa'yi yakunul bayan fa idza qaranahu fattabi qur'ana thumma inna alaina bayan. Al-haqaiqu hakikat itu taridu datangnya itu fi halit tajalli pada saat kita tajalli menampak jelaskan Allah mujmalatan secara keseluruhan. Jadi bagi orang yang sudah pada maqam tajalli dia akan menganggap segala sesuatu itu adalah hakikatullah. Tajalli itu apa? Kan ada 3 sebenarnya. Ada takhalli, membersihkan kolbu kita dari selain Allah, diwakili dengan kalimat la, kosongkan semua. Ada tahalli, memperindah diri dengan sifat-sifat Allah, diwakili dengan kalimat ilaha. Ternyata itu semua tidak ada, yang ada hanya siapa? Illallah. Tajalli. Jadi di kalimat la ilaha illallah itu ada takhalli, tahalli dan mungkin yang dilihat gunung tapi kalbunya mengatakan Allahu Allah. Yang dilihat apapun yang nampak jelas bagi dia Allah. Kok bisa? Contohnya seperti Ujang yang ditinggal mati oleh siapa? Nenek. Memang yang terlihat itu semua adalah barang-barang rumahnya. Tapi Ujang merasakan bahwa yang dia lihat itu siapa? Itulah tajalli. Jadi tajalli itu nu katempo ieu nu jelas itu gitu. Nu katempo ieu nu jelas itu. Itulah tajalli. Sok urang ge kabobogohan. Maka tinggal dipindahkan ayeuna antina bogoh ka makhluk jadi bogoh ka saha? Ka Allah. Sehingga kolbunya tidak berhenti berzikir mengucapkan lafaz Allah. Karena dalam kolbu itu, hati itu tidak ada negasi. Hati itu tidak punya negasi. Negasi itu apa itu namanya? Lawan. Jadi tidak ada kata tidak ada kata jangan. Dina hati mah eueuh henteu. Mentak lamun macam jangan nakal, badung. Sababna hati mah eueuh jangan, nu aya nakal. Jadi kolbu kita itu tidak menerima la ilaha. Yang menerimanya lafaz Allahnya saja. Karena yang tidak ada itu kan hanya di luar. Yang ada itu hanya Allah. Maka dikir khobi malah lafaz naon hungkul. Allah na hungkul. Seperti itu. Maka orang-orang yang sudah sampai pada maqam tajalli, dia hanya akan melihat hakikat. Hakikatnya itu siapa? Wa ba'dal wa'yi yakunul bayan. Lalu setelah itu, setelah dia renungkan, setelah ba'dal wa'yi, setelah dia berpikir, yakunul bayan, ternyata semua makhluk ini menjadi penjelas adanya Allah. Setelah dipikirkan bahwa gunung tidak ada kalau tidak ada yang mengadakan itu siapa? Jadi adanya gunung karena adanya siapa? Jadi kalau kita melihat gunung yang kita sebut siapa? Allah. Fa idza qara'nahu, kalau kita mengucapkan nama Allah, fattabi qur'ana, ikutilah kata-kata itu, ikutilah bacaan itu.
Tsumma inna alaina bayanu. Maka sampailah kepada kita penjelasannya. Lamun urang nyebut Allah teh lain polos Allah unggul. Tapi pikirkan sakabeh perkara ieu moal aya lamun teu aya saha. Allah, sehingga saat kita mengucap Allah bahwa tidak ada yang ada kecuali Allah. La ilaha illallah, la maqsuda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la mawjuda illallah. Jadi ternyata ujung-ujungnya yang ada itu hanya siapa? Mata waradatil waridatul ilahiyyati alaika hadamatul awaida alaika innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Mata waradatil waridatul ilahiyah, setelah kita berzikir, mengosongkan kolbu kita, mengolah segala sesuatu yang ada selain Allah hanya kepada Allah, lalu kita memohon keagungan kemuliaan Allah, dia tahalli memperindah diri kita dengan sifat Allah. Lalu kita mencoba tajalli bahwa yang ada hanya Allah, yang mulia hanya Allah, yang agung hanya Allah. Datanglah waridatul ilahiyah, datanglah pemberian dari Allah, ilmu, pemberian dari Allah wusul, pemberian dari Allah ma'rifat. Hadamatil awaidu alaika, maka segala sesuatu yang bolak-balik kepada kita itu hilang, lebur, fana. Yang ada ini hilang, yang ada hanyalah siapa? Innal muluka, sesungguhnya maharaja itu yaitu Allah. Idza dakhalu qaryatan, saat masuk ke dalam kolbu kita, afsaduha, semua yang ada hancur, maka yang ada hanyalah siapa? Kullu man 'alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika. Maka semua yang ada ini hancur, lebur, luluh lantak, tidak ada sisanya. Yang ada hanyalah siapa? Allah. Gitu. Maka nu kudu digawean ku urang lain ngarep-ngarep waridah. Asing bener pagawean urang ka Allah na. Jangan ngarep-ngarep sekarang airnya datang ke kobong kamu. Benerkeun heula jalurna ka ditu. Ai paralona teu nepi ka ditu mah nyamuan jangan nepi cai teh kadinya. Jadi waridah itu pemberian dari Allah akan datang kalau kamu belajar wusul dulu kepada Allah. Eta we heula urang mah wusulna heula we urang mah. Kalamun ku Allah dibere waridah ada moal aya nu mulia salian ti naon? Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu, hartanya begitu berlimpah. Apakah harta yang dijadikan kemuliaannya? Yang dijadikan kemuliaannya siapa? Nabi Sulaiman alaihi salam. Tanahnya itu kekayaan itu adalah seperempat dari dunia. Apakah kekayaan yang jadi kemuliaannya? Tidak, yang jadi kemuliaannya adalah siapa? Allah. Kalian yang tidak kaya, yang tidak hebat, yang tidak bangga. Naon bangga keun maneh, naon mulia keun maneh, naon hebat keun maneh? Geus mahina jauh ti Allah di Allah, jadi karunya eta Pak. Lalu apa yang akan Allah anggap mulia dari kamu? Beunghar henteu sia. Koron onaman leuheung ke ti bubuy oge ngalaman beunghar ai maneh ti bubuy heueuh beunghar henteu tuh. Maka tambahkanlah siapa? Allah yang maha mulia. Tidak ada yang bisa melebihi kemuliaan Allah. Kalaupun kita tidak mulia karena kita tidak dekat dengan siapanya. Al-waridu ya'ti min hadrati qahhar li ajli dzalika la yusadimuhu syai'un illa damaghuhu bal takdifu nya kitu nya naon bal takdifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghahu fa idza huwa zahi. Al waridu, pemberian dari Allah itu, yakti datangnya itu min hadrati qahhar, datang dari hadrah Allah yang maha memaksa. Apa yang Allah berikan itu kepada kita tidak melihat keinginan kita, tidak melihat kemampuan kita,
tidak melihat keadaan kita. Kumaha Allah we diberena? Ek dibere naon sugan ku Allah, terserah Allah, karena Allah itu qahar memaksa. Li ajli dzalika, karena itu la yusadimuhu syai'un illa damaghahu. Tidak ada yang bisa mendatangi segala sesuatu kecuali Allah akan menghancurkannya. Kulantaran waridah teh diberena ku Gusti Allah, moal aya nu bisa ngahalangan pamere ti Gusti Allah. Tidak ada yang bisa menghalangi pemberian Allah kepada kita, ilmu kita, kehebatan kita, kemuliaan kita, tidak ada yang bisa menghalanginya. Contohnya mana? Contohnya seperti Sayyid Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu. Dia adalah orang kaya raya. Dia adalah raja. Kalau sudah Allah hancurkan kerajaannya, lalu Allah tumbuhkan ma'rifat dalam hatinya, dia tinggalkan kerajaannya. Kalau Allah sudah memberikan begitu. Ira hatinya orang eklik itu kan, mana mau dibongkarkan ke encan, mau dihancurkan. Lalu dihancurkan, mana masalah bongkar lah sana. Begitu. Makanya jangan kaget kalau kita belajar zikir kok ada masalah ini, ada masalah itu. Itu adalah paksaan Allah kepada kita. Allah menghancurkan apa yang kita anggap hebat. Allah menghancurkan apa yang kita anggap agung. Lalu yang hanya mulia nanti hanya Allah. Tidak ada keagungan selain Allah. Jabatan mungkin kita anggap mulia, Allah hancurkan jabatan kita. Maka yang mulia hanya siapa? Allah. Kekayaan, mungkin Allah hancurkan kekayaannya. Lalu yang akan mulia hanya siapa? Allah. Bal taqifu bil haqqi, tapi semua itu terdiam kepada Allah. Alal batili, mengungguli dari semua kebatilan. Fayadmaghahu, Allah hancurkan semua kebatilan itu. Faidan huwa zahik, Allah lah yang menghancurkannya. Jadi segala sesuatu yang batil yang akan ada dalam diri kita, yang ada dalam diri kita yang Allah anggap itu akan batil, Allah hancurkan. Kunaon aing teh pan keur beunghar kunaon dihancurkan, beuting lamun beunghar mun teh jadi batil. Maka yang ada adalah keagungan Allah. Terimalah, ini yang disebut dengan kepasrahan kepada ibadah kudu tuluy dinyakeun, semangatna kudu tuluy luhur, kerjana kudu tuluy keras tapi pasrah ka Gusti Allah. Kaifa yahtajibul haqqu bi syai'in walladzi yahtajibu bihi huwa fihi zahirun wa mawjudun hadirun. Kaifa yahtajibul haqqu bi syai'in, bagaimana mungkin Allah bisa dihalangi dengan segala sesuatu. Walladzi yahtajibu bihi, segala sesuatu yang menghalangi Allah, huwa fihi zahirun, Allah akan zahir di sananya. Ek naon nu ngahalangan Allah panu ngayakeun panghalangna ge saha? Di mana-mana ada sesuatu yang akan menghalangi kita, Allah lebih zahir daripada penghalang itu. Wa mawjudun hadirun, dan Allah ada dan hadir. Jadi tidak ada segala sesuatu yang bisa menghalangi siapa? Kalau Allah ingin memberikan cobaannya kepada kita, tidak bisa kita berlari. Kalau Allah ingin memberikan pujiannya kepada kita, tidak bisa kita tidak meminta. Dipenta mau ngajauhan, mau ngadeketan, dijauhan, mau ngajauhan. Karena semua atas aturan Allah. Jadi tidak ada yang bisa menghalangi pemberian Allah. Kalau seseorang sudah Allah luruskan pada hidayahnya, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Kalau seseorang sudah Allah tuduhkan pada penyesatannya, tidak ada yang bisa menghalanginya. Yahdihillahu ma yasha, may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. La tai'as min qabuli amalin lam tajid fi wujudul huduri. Farubbama kubila minal amali ma lam tudraku thamratuhu ajilan. Ulangi.
La tayas. Jangan berputus asa. Min qabuli amalin, dari diterimanya amal. Lam tajid fihi wujudal huduri. Padahal kamu belum merasakan hadirnya amal itu. Can bisa khusyuk. Rekumaha menang hasil amalnya. Jadi kalau kita berpikir begini kan, kalau kita belum benar dalam melakukan, bagaimana mungkin pelakuan itu dapat menghasilkan? Rekumaha orang menang hasil pan pagawean lagi can bener. Kalau kamu masih belum melakukan sesuatu dengan benar dan belum menghasilkan segala sesuatu, belum diijabah dari apa yang kamu lakukan, jangan putus. Umurnya can diijabah dua orang teh pada urang butut kene ibadahna entong putus asa. Farubama qubila minal amali. Kadang-kadang Allah terima dari amal itu. Malam tudrak samratuhu ajilan. Padahal belum terlihat hasilnya secara langsung. Padahal kita belum beramal secara baik. Padahal kita belum bisa khusyuk. Padahal zikir kita belum bisa hadir hati. Bisa tidak kalau amal itu diterima oleh Allah? Bisa, dan menakdirkan amalnya ke saha? Yang menggambar siapa? Bu Guru. Yang memberi warna siapa? Yang memberi nilai siapa? Bisa tidak kalau Bu Guru menerima dan menilai gambar itu padahal belum diberi warna? Dan ngagambarna ge saha? Sudah, pasrahkan saja kepada Allah. Pan urang macan bisa alus sekemain atau alus lagi ku Allah atulah darwe ulah apik-apik rujit. Hayang alus lah amal nu tungtungna alus henteu goreng gitu di pigawe. Deung goreng mah mang aya pilihkeun. Ieu geus eueun nu goreng-goreng acan. Moal wakah ibadah bener teh urang mah can bisa khusyuk nya eta ibadah heula engke ge khusyuk. Urang mah embung sih diterima, bisa wae ku Allah diterima ibadah maneh sanajan can khusyuk gitu. La tuzakiana Allahu a'lam bissawab. Salawat. Allahumma salli ala nabiyil hashim Muhammadin